Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Izin masuk ya Ya, Bu. silakan duduk Mas. Ya Bu, terima kasih. Sebentar ya Mas, saya isi absen. Bagaimana Mas, sudah siap? Insya Allah siap Bu. Sebelumnya, selamat siang Mas. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi habis pelajaran siapa Mas? Tadi saya pelajaran sejarah Bu. Oh, berarti sama Bu Rina ya? Ya Bu. Wah, beliau biasanya kalau menjelasin itu materinya suka bikin ngantuk. Kalau kata anak-anak tuh berasa didongengin. Bener gak Mas? Iya sih Bu. Tadi teman-teman juga udah pada ngantuk banget. Tapi Bu Rinanya tetap menjelaskan. Iya, itu emang khasnya beliau. Berarti kamu tadi langsung ke sini habis udah pulang sekolah. Sempat makan dulu gak tadi? Belum sih Bu, saya masih kenyang jadi langsung ke sini. Beneran gak lapar nih? Tidak Bu. Baik, terima kasih ya sudah datang tepat waktu. Nah, ngomong-ngomong, kamu sebelumnya sudah pernah ikut konseling seperti ini belum? Belum pernah sih Bu. Berarti ini pertama kalinya ya? Iya Bu. Oke, gak apa-apa Mas, kita ngobrol santai aja, gak usah tegang. Saya jelaskan dulu ya. Jadi di sini, di ruangan ini, kamu itu bisa cerita apapun yang kamu rasakan. Dan semua yang kamu ceritakan akan saya jaga kerahasiaannya. Nah, nanti sesi kita itu kurang lebih berlangsung selama sekitar 45 menit. Di waktu ini, saya bakal bantu kamu untuk memahami apa yang kamu alami dan kita akan sama-sama cari cara yang bisa membuat kondisi kamu lebih baik. Paham ya? Iya Bu, saya paham. Nah, baik. Sekarang saya pengen tahu dulu nih, apa yang membuat kamu memutuskan untuk menghubungi saya atau datang ke ruang BK pada hari ini? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini saya sering kebablasan main game. Kalau sudah main, susah untuk berhenti. Kadang PR pun lupa saya kerjakan. Kadang juga tidur saya kemalaman, jadi saya bingung Bu, gimana ngatur waktunya. Seperti itu ya Mas. Terima kasih ya sebelumnya kamu sudah mau terbuka. Nah itu langkah pertama yang bagus. Sebelum kita membahas lebih dalam, Ibu jelasin sedikit ya. Untuk masalah seperti yang kamu ceritakan tadi, Ibu akan memakai pendekatan yang namanya Solution Focus Brief Therapy atau SFBT. Nah, pendekatan ini fokusnya itu bukan membahas masalahnya terlalu panjang, tapi lebih ke apa yang kamu ingin kamu capai atau langkah kecil apa yang bisa kamu lakukan untuk mulai berubah. Nah, kenapa sih teknik ini cocok untuk kamu? Karena kamu itu sedang menghadapi hal yang sebenarnya bisa ditangani dengan membuat perubahan kecil, bertahap, dan realistis. Nah, SFBT membantu kamu melihat bagian-bagian dari hidup kamu yang sudah berjalan baik. Nah, lalu kita perkuat bagian itu supaya kamu bisa lebih teratur dalam mengatur waktu, main, dan waktu belajar. Iya Bu. Nah, sebelum lanjut, saya mau memastikan apakah kamu sudah nyaman berada di sini dan kamu sudah siap untuk mengobrol lebih dalam. Jujur saya masih takut sih Bu, tapi di sini saya nyaman dan saya sudah siap Bu. Tidak usah tegang ya Mas di sini. Nah, tadi kan kamu bilang ya kalau kamu itu suka bermain game sampai lupa waktu. Kalau saya boleh tahu, game apa yang paling sering kamu mainkan? Biasanya saya main Mobile Legends dan
Roblox sih Bu. Wah, 2 game itu yang lagi booming banget ya Mas sekarang. Kalau boleh saya tahu nih ya, kamu paling suka dari game itu apa sih? Saya lebih suka Roblox sih Bu. Gamenya itu seru, apalagi gamenya bisa main online sama teman-teman. Jadi uh, itu bisa membuat saya lupa waktu. Iya sih Mas, sekarang lagi booming banget Roblox, apalagi yang muncak-muncak gitu kan. Saya paham banget kalau game itu memang bisa menjadi hiburan yang paling menyenangkan. Tapi kalau kamu sudah lupa waktu, di situ yang harus kamu perhatikan. Ya Bu. Maaf ya Mas, ada notif tadi. Nah, sekarang kita akan nonton video singkat dulu ya. Nah, ini videonya itu edukasi tentang mengatur waktu bermain game dan belajar. Hanya sekitar 10 menit, Mas. Bentar ya. Bilang ke diri sendiri, udah besok gue stop main game, tapi besoknya malah buka lagi niat tinggal niat. Nih gue kasih tahu ya, game online itu bukan sekadar hiburan, itu udah kayak narkoba digital. Dan cara buat lepas dari kecanduan yang gak bisa cuma pakai niat doang. Mari kita bahas. Jadi gini ya, gue sering dengar orang ngomong, ah candu game karena gak punya kontrol diri. Atur waktu dong, jangan lebay. Atau yang lebih ngeselin, gampang lah tinggal uninstall aja selesai. Tapi kenyataannya, nggak segampang itu bro. Lu tahu kenapa? Karena game online itu nggak didesain buat nyenengin lu, tapi buat nyanduin lu. Serius, ini bukan cuma hiburan bro, ini bisnis miliaran dolar. Dan buat bikin orang betah di game mereka nggak main-main. Yang mereka serang, otak lu. Lu pernah dengar istilah dopamin? Itu tuh zat kimia di otak kita yang bikin kita ngerasa puas, senang, termotivasi. Setiap kali lu dapet kill, menang rank, buka loot box, boom, otak lu dikasih hadiah. Ledakan kecil dopamin. Nah bedanya, kalau di dunia nyata, buat dapetin dopamin itu butuh usaha. Misalnya belajar 3 bulan baru dapat nilai bagus, latihan 6 bulan baru bisa pulang, kerja bertahun-tahun baru punya penghasilan tetap. Tapi di game, cuma 10 menit main dapat XP, dapat gold, naik rank, dapat skin, instant gratification. Dan ini yang bahaya, otak lu jadi terbiasa sama yang cepat, mudah, dan rewarding. Akhirnya, semua yang real di dunia nyata, kayak belajar, kerja, nulis, baca buku, jadi rasa bosan dan gak ada faedahnya. Bukan karena lu lemah, tapi karena sistem reward di otak lu udah disabotase. Yang lebih ngeri lagi, game itu pakai sistem yang namanya variable reward. Artinya, lu gak selalu dapat hadiah, tapi kadang-kadang, dan itu justru bikin makin penasaran. Kayak mesin judi, lu spin kadang dapat jackpot, kadang enggak, tapi justru karena itu lu terus coba. Di game juga, gitu, kadang lu menang, kadang kalah, kadang dapat temen lu, kadang mabar enak, itu yang bikin otak lu mikir coba lagi deh, siapa tahu sekarang hoki. Makanya gak heran, sekali lu udah terkena, susah banget buat lepas. Karena bukan cuma habit, tapi udah mengubah jalur otak lu secara literal. Dan yang makin parah, pas lu berhenti main game, otak lu kayak kehilangan sumber dopamin utama. Jadi muncul withdrawal, lu ngerasa kosong, bosan, gelisah, bahkan sedih tanpa alasan. Lu scroll TikTok tapi gak puas, nonton YouTube pun jadi gak enak, karena level dopamin lu udah naik dan sekarang semua jadi kelihatan hambar. Bukan karena hidup lu gak seru, tapi karena standar kesenangan otak lu udah rusak. Makanya, gue ulangin ya, lu bukan lemah, lu cuma belum sadar kalau otak lu sekarang lagi sadar sistem yang jenius banget, tapi kejam. Dan untuk lepas dari ini, bukan cuma butuh niat, tapi juga strategi yang ngerti cara kerja otak lu. Karena kalau lawannya teknologi yang dirancang bikin lu gagal, lu gak bisa ngandelin motivasi doang. Jadi gini, banyak orang mikir cara berhenti dari kebiasaan buruk tuh ya tinggal stop aja. Misal gua mau berhenti main game, langsung uninstall. 2 hari kuat, hari ketiga, balik lagi. Bahkan bisa lebih parah, maraton 10 jam kayak orang balas dendam. Karena kebiasaan tuh gak bisa dihapus, tapi bisa diganti. Dan ini udah dibuktikan sama banyak riset psikologi kebiasaan. Salah satunya dari bukunya Charles Duhigg, The Power of Habit. Setiap kebiasaan itu punya pola, cue, routine, reward. Contoh, cue, lu capek, suntuk, rutin, buka game, push rank, reward, rasa puas, lupa masalah, ngerasa berprestasi. Nah, kalau lu cuma hapus gamenya doang, cue-nya masih ada. Lu tetap capek, tetap suntuk, tapi karena gak ada pengganti, akhirnya otak lu cari jalan pintas balik ke rutinitas lama. Buka ulang gamenya, login lagi, push rank lagi, repeat. Makanya, yang harus lu lakukan tuh bukan ngilangin habitnya, tapi ganti rutinitasnya. Misalnya gini, lu sadar bahwa game ngasih lu tantangan, rasa progres, komunitas, dan pelarian dari stres. Jadi lu harus cari aktivitas pengganti yang bisa ngasih hal serupa tapi gak merusak waktu lu. Contoh, tantangan dan progres. Coba belajar calisthenics, lu bisa track progres dari gak bisa pull up jadi bisa 5 repetisi. Atau belajar skill kayak desain, edit video, bahasa asing. Komunitas, gabung komunitas online atau offline yang punya minat sama. Misal, komunitas kreator, komunitas buku, coding, atau entrepreneur muda. Pelarian dari stres, meditasi, journaling, olahraga, atau jalan kaki sambil dengar podcast. Bikin habit positif yang bisa bikin lu tenang, bukan cuma teralihkan. Lu gak harus ninggalin game dan tiba-tiba jadi orang super produktif dari hari pertama. Tapi pelan-pelan, bikin pengalihan yang tetap satisfying buat otak lu. Karena faktanya gini, otak kita tuh butuh reward. Kalau lu gak ngasih reward sehat, otak bakal balik lagi ke reward lama, yang sayangnya biasanya merusak. Jadi bukan soal stok total atau niat kuat, tapi soal gimana gue bisa nyari pengganti yang bikin gue tetap merasa hidup tapi gak merusak hidup gue. Terus, biar kebiasaan barunya bisa konsisten, lu juga harus bikin sistem pendukung. Contoh, pakai habit tracker, checklist harian, atau aplikasi kayak Loop Habit Tracker. Pakai sistem time blocking, jam berapa olahraga, jam berapa belajar, jam berapa main santai, kalau perlu. Bikin ruangan atau meja kerja yang mendukung vibe positif, bukan tempat rebahan buka game. Dan paling penting, lingkungan. Kalau lu nongkrongnya masih sama circle yang tiap hari ngomongin game, ngajak mabar tiap malamnya susah. Lu harus mulai cari orang yang punya goal sama, teman yang bisa ingetin, atau minimal orang yang bisa lu tiru energi positifnya. Intinya gini, habit buruk gak bisa dibunuh, tapi bisa dialihkan. Jangan kasih ruang kosong hidup lu, isi dengan hal yang bikin lu bangga sama diri lu sendiri, yang bikin lu ngerasa, gue berkembang nih. Dan ingat ya, otak lu bukan musuh, cuma perlu arah baru, bukan dilawan, tapi dipimpin. Kadang yang bikin kita stuck itu bukan gamenya, tapi kenapa kita main game. Banyak orang fokusnya main gamenya, gara-gara game nilai gue jelek, gara-gara game gue malas ngapa-ngapain. Padahal kalau dipikir lebih dalam, gamenya itu cuma pelampiasan. Lu gak kecanduan karena gamenya seru banget, tapi karena lu gak tahu harus ngapain kalau gak main. Dan lebih dari itu, lu lagi kabur dari sesuatu. Coba lu tanya ke diri lu sendiri, kalau gue gak main game, gue bakal ngapain? Banyak yang gak bisa jawab, bingung, gak ada arah. Dan itu masalah utama yang gak banyak orang sadar. Game jadi pelarian dari
chaos yang lu balik ke dunia digital yang kelihatan rapi dan rewarding. Bukan karena lu lemah, tapi karena realita yang mau jalan 100 lebih makna. Dan kalau itu gak diberesin, lu bisa aja stop main game hari ini, tapi minggu depan, otak lu bakal nyari pelarian lain. Bisa jadi doom scroll TikTok, overthinking, nonton random sampai subuh, atau bahkan pelarian yang lebih parah. Intinya, selama lu gak di realita pun disembunyiin candunya gak akan hilang, cuma beda bentuk. Makanya langkah pertama bukan langsung install game, tapi tanya, gue lagi kabur dari apa sih? Apakah gue takut gagal? Apakah gue ngerasa gak berharga di mata orang tua? Apakah gue gak punya identitas selain gamer? Semua ini penting buat disadari. Karena dengan sadar itu, lu bisa mulai nyusun hidup yang bukan cuma buat kabur, tapi buat dikuasai. Dan satu lagi yang penting, kalau lu bukan gamer, lu siapa? Banyak dari kita udah nempel identitas. Gue player nomor 1 di X. Gue jago tank di tim gue. Gue paling cepat farming di server ini. Tapi begitu keluar dari dunia game, kosong. Makanya kalau lu pengen lepas dari candu, lu harus bangun identitas baru. Mungkin lu mau jadi kakak yang bisa jadi panutan adik. Mungkin lu mau jadi content creator yang ngebantu banyak orang. Atau mungkin lu cuma mau ngerasa bahwa hidup lu ada progres yang real, bukan virtual. Dan gue gak bilang game itu salah ya. Game itu netral. Bahkan bisa bermanfaat kalau dipakai dengan sadar. Tapi kalau game jadi tempat kabur dari luka batin, dari realita yang bikin sesak, lambat laun itu bukan hilik tapi penjara. Dan gak peduli seberapa keren karakter lu di game, kalau di dunia nyata lu ngerasa gagal, kosong, atau stuck, yang harus dibenerin bukan gamenya, tapi apa yang lu hindari. Sekarang kalau lu udah berhasil, tanpa game, tanpa pelarian, tanpa kebiasaan lama yang dulu merusak waktu lu, dan itu gak gampang, serius, gue bakalan salut, tapi lu harus nanya diri sendiri, gue udah lepas, terus sekarang gue harus ngapain? Karena jujur setelah euforianya lewat, setelah rasa bangga itu mereda, yang tersisa kadang malah rasa kosong. Dulu, setiap hari lu punya rutinitas, login, mabar, push rank, scroll, sekarang, waktu lu kosong, tapi isi kepala lu, penuh pertanyaan kayak, gue mau jadi siapa sih sekarang? Gue ngapain dengan waktu sebanyak ini? Apa yang bikin gue excited selain game? Dan inilah momen paling krusial, karena setelah lu lepas dari satu zona nyaman, lu harus masuk ke fase membangun versi baru dari diri lu. Jadi pertanyaannya bukan lagi gimana cara lepas, tapi identitas baru apa yang mau gue bentuk. Karena gini, dulu lu dikenal sebagai gamer, sekarang siapa lu? Ini bukan cuma soal cari kesibukan, tapi soal membangun fondasi baru buat hidup lu. Lu harus punya sesuatu yang bikin lu bangga, bukan karena game, tapi karena progres nyata. Lu bisa mulai dari hal kecil. Lu suka ngedit, belajar video editing. Lu suka cerita, mulai nulis, mulai podcast. Lu pengen sehat, mulai olahraga, walau cuma 5 menit per hari. Lu pengen bantu orang, buat konten yang ngasih nilai, bukan buat tunjukin ke orang lain, tapi buat buktiin ke diri sendiri. Gue gak butuh kabur lagi, gue udah punya arah. Dan jangan nunggu passion, bangun dulu disiplin, nanti rasa suka bakal nyusul. Tapi gue tahu, ada masa-masa dimana lu ngerasa stuck. Hari-hari yang datar, gak ada reward instan kayak dulu, karena emang begitu, real life gak kasih XP tiap 10 menit. Progresnya lambat, tapi justru karena itu berharga. Dulu udah dopamin instan dari game, sekarang dopamin itu harus dibangun sendiri. Lewat proses, lewat keringat, lewat ketekunan. Dan ingat, setelah berhenti bukan berarti tantangan selesai. Kadang godaannya justru datang pas lu udah ngerasa aman. Maka lu butuh lingkungan yang support, sistem yang bantu lu tetap on track, tujuan yang bikin lu terus bergerak ke depan. Lu butuh alasan baru buat bangun pagi, lu butuh visi baru buat hidup lu. Mungkin lu belum tahu jawabannya sekarang, gak apa-apa. Tapi yang penting adalah terus explore, jangan balik ke lubang yang sama, karena lu udah buktiin diri sendiri bahwa lu bisa lepas. Sekarang saatnya buktiin bahwa lu juga bisa terbang. Ingat ya, game itu seru, tapi jangan sampai hidup lu jadi game yang gak pernah dimenangkan. Karena kenyataan itu bukan buat dilariin, tapi buat ditaklukkan. Gua doain lu bisa bebas dari cengkraman kecanduan ini, dan subscribe biar gak ketinggalan video self growth lainnya. Dan kalau lu pengen support channel ini, bisa langsung join membership di tombol gabung. Sudah. Agak ngantuk ya. Menurut kamu nih, sekarang ibu mau tanya. Menurut kamu gimana isi videonya tadi? Videonya jujur menurut saya bagus ibu, dan saya tuh ngerasa relate banget. Ada bagian yang bilang kalau main game itu boleh, tapi asal waktunya diatur. Betul sekali, video itu untuk membantu kamu lihat kalau masalah kamu itu sebenarnya umum dan sangat bisa diatasi. Nah sekarang coba kamu lihat ini. Ini namanya kartu skala harapan, maaf. Nah di sini ada angka 1 sampai 8. Angka 1 jika kamu sangat sulit mengontrol waktu bermain, dan angka 8 kalau kamu sudah bisa mengatur waktu bermain dengan baik. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dari skala ini kamu menilai diri kamu ada di angka berapa sekarang? Boleh saya lihat dulu bu? Boleh, silakan. Mungkin di angka 3 bu. Angka 3? Boleh saya tahu kenapa kamu pilih angka 3? Sebentar, apa hal positif yang membuat kamu merasa sudah sampai angka itu, bukan angka 1 atau 2? Kadang ada momen saya bisa untuk berhenti. Misalnya kalau mau belajar untuk ulangan, atau kalau sudah terlalu mengantuk. Baik, jadi sebenarnya kamu itu sudah punya kemampuan untuk mengontrol, walaupun itu masih belum stabil. Nah, sekarang saya mau nanya, pernah tidak ada waktu di mana kamu bisa berhenti bermain lebih cepat dari biasanya? Pernah sih bu, waktu itu hari Senin, saya stop jam 4 karena mau belajar matematika.
Bagus. Apa yang membuat kamu berhenti waktu itu? Soalnya besoknya mau ada ulangan Bu, jadi mau nggak mau saya harus belajar. Terus hari itu juga kayak lagi semangat belajar aja. Berarti kamu itu sebenarnya sudah mampu menghentikan permainan kalau ada alasan yang jelas ya. Mungkin begitu Bu. Nah, itu kemampuan yang bisa kamu ulangi. Nah, sekarang coba bayangkan seperti ini. Kalau malam ini kamu tidur, lalu besok kamu itu bangun dan tiba-tiba kamu sudah bisa mengatur waktu bermain dengan baik. Hal pertama apa yang terasa berbeda? Mungkin saya tidak akan terlambat mengerjakan PR. Terus tidur saya akan lebih cukup. Oke, kamu sudah bisa membayangkan ya. Nah, terus kalau kondisi seperti itu terjadi, siapa orang pertama yang bakal sadar dengan perubahan kamu? Mungkin ibu saya di rumah Bu. Soalnya kalau saya telat tidur biasanya beliau yang negur saya. Berarti perubahan itu punya dampak ke orang rumah juga ya. Ya Bu. Nah, itu sangat bagus sekali. Nah, sekarang dari skala 1 sampai 8 tadi, kalau kamu ingin bergerak menuju kondisi yang ideal, kamu ingin naik ke angka berapa dulu nih? Kayaknya ke angka 5 dulu Bu. 5 itu bagus dan realistis. Nah, sekarang apa langkah kecil yang bisa kamu lakukan supaya dari angka 3 tadi angka 3 tadi kamu bisa naik ke angka 5? Mungkin saya bisa membatasi waktu bermain game saya Bu. Kayak maksimal main game itu 2 jam saja per hari. 2 jam per hari ya? Kira-kira kamu bisa lakukan itu di rumah? Insya Allah saya bisa Bu. Oke. Nah, sekarang kamu isi LKPD ini ya. Isinya itu sederhana, cuma 3 bagian. Yang pertama itu ada kebiasaan bermain game kamu selama seminggu terakhir. Yang kedua, hal positif yang bisa kamu pertahankan. Yang ketiga, target waktu bermain selama seminggu ke depan. Ini Ya silakan. Bu. Isinya pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru.
Sudah? Sudah Bu. Boleh saya lihat? Silakan. Bagus, ini sudah sangat bagus dan tulisan kamu jelas dan targetnya itu realistis. Sebentar. Oke, jadi target sederhana kamu minggu ini yaitu yang pertama, membatasi waktu bermain maksimal 2 jam per hari. Nah, konkretnya itu nanti kamu bisa lihat di jam dan kamu stop ketika waktu 2 jam itu selesai. Nah, minggu depan kita akan lihat bersama apakah target ini tercapai. Ya Bu. Oke, setelah ngobrol panjang, menonton video, dan membuat rencana tadi, kamu merasa ada di angka berapa sekarang? Mungkin sedikit naik ke angka 4 Bu. Bagus banget, itu artinya kamu sudah mulai lebih yakin dan punya kontrol yang lebih baik. Nah, ingat ya, setiap langkah kecil yang kamu lakukan itu berarti kemajuan. Jangan remehkan kemampuan diri kamu sendiri. Nah, untuk menutup sesi kita tarik nafas dalam-dalam dulu, relax, dan rasakan kalau kamu sudah siap menghadapi sisa hari ini dengan lebih tenang. Sudah, saya sangat bangga sama usaha kamu hari ini. Ingat, membatasi waktu bermain game itu bukan soal larangan, tapi soal mengatur diri supaya lebih sehat dan bisa lebih fokus sama tugas dan kegiatan lainnya. Saya yakin kamu bisa melakukannya minggu depan. Kita cek lagi perkembangan kamu ya. Ya Bu, insya Allah saya siap. Baik, sekarang kamu boleh pulang, tetap semangat dan percaya sama kemampuan diri sendiri ya. Baik Bu, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Sebentar Mas, saya lupa. Ini ada instrumen evaluasinya. Nanti diisi di rumah. Untuk minggu depan kalau kita ketemu lagi itu dibawa ya Mas. Ya Bu. Terima kasih Bu, saya pamit dulu ya Iya. Bu. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Silahkan masuk Mas. Ya, Duduk Bu. dulu Mas. Terima kasih Bu. Iya. Selamat siang Mas. Siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Habis pelajaran apa tadi? Tadi saya habis pelajaran PJOK. Wah, lumayan capek ya pasti. Iya Bu. Materi apa tadi olahraganya? Lari, voli, atau apa? Tadi habis voli Bu. Soalnya kelas saya sekalian latihan buat lomba kelas meeting minggu depan. Wah, bagus banget itu. Kelas kamu itu emang kelihatannya kompak kalau urusan olahraga ya. Apalagi voli. Banyak banget kan yang jago main voli di kelas kamu. Iya Bu. Kamu main posisi apa Mas biasanya? Biasanya saya jadi toser Bu. Oh, pantas. Ibu pernah lihat. Kamu itu cepet banget kalau lempar bola. Ya sudah, Ibu doakan ya nanti kelas meetingnya lancar. Ibu doakan semoga kelas kamu menang ya. Amin Bu, amin. Terima kasih Bu. Nah, sekarang kita masuk pembahasan konseling minggu lalu. Minggu lalu kita kan sudah membuat kesepakatan untuk membatasi waktu bermain kamu. Nah, waktu bermain yang minggu lalu kita sepakati itu kan maksimal 2 jam per hari.
Sekarang Ibu ingin tahu dulu nih, bagaimana perjalanan kamu selama 1 minggu ini? Kalau menurut saya pribadi sudah lumayan sih Bu, walaupun kadang masih naik turun ya. Tapi beberapa hari saya berhasil untuk membatasi waktu main game saya. Bagus sekali, Ibu sangat apresiasi usaha kamu. Kira-kira nih, hari apa yang paling berhasil menurut kamu? Kayaknya kemarin di hari Rabu Bu. Soalnya PR-nya banyak, jadi saya hanya main game sebentar. Berarti ketika kamu punya prioritas yang jelas, kamu itu sudah bisa mengatur diri dengan baik ya. Iya Bu, lebih gampang berhenti kalau ada tugas. Oke, sekarang Ibu mau lihat catatan yang kamu bawa. Ini Bu, lembar evaluasi hasil saya kemarin. Oke. Ada 2 hari kamu bermain lebih lama dari 2 jam. Boleh ceritakan sedikit ke Ibu? Iya Bu, sebentar ya Bu, saya masih bingung. Ya nggak apa-apa Mas, diingat dulu aja. Hari Sabtu sama hari Minggu, soalnya kemarin saya lagi capek dan butuh hiburan, jadi saya kebablasan waktu main game. Wajar sekali, itu karena hari weekend ya. Yang penting kamu bisa menyadari kapan mulai melewati batas dan tetap mencatatnya. Nah, sekarang saat kamu sadar sudah kelamaan, apa yang membuatmu akhirnya berhenti? Waktu itu saya melihat jam, ternyata sudah malam. Terus saya juga ingat pesan ibu minggu lalu. Bagus banget Mas, itu tandanya kamu sudah punya kontrol. Nah sekarang, dari skala 1 sampai 8, skala 1 sampai 8 yang kita gunakan minggu lalu, menurut kamu, minggu ini kamu ada di angka berapa? Mungkin ada di angka 5 atau 6 Bu. 5 atau 6 ya, kemarin targetnya 8. Iya Bu. Itu peningkatan yang sudah sangat baik Mas. Minggu lalu kamu di angka 3. Nah sekarang naik 2 sampai 3 angka. Ibu bangga dengan usaha kamu. Terima kasih Bu. Nah kalau untuk minggu depan kamu ingin perlahan naik ke angka berapa dulu? Kayaknya untuk minggu depan ke angka 6 dulu yang lebih stabil sih Bu. Oh ya, sekarang masih 5 atau 6 ya. Nah, menurut kamu langkah kecil apa yang bisa membantu kamu agar lebih konsisten untuk naik angka 6? Mungkin saya bisa pasang alarm Bu. Jadi kalau sudah 2 jam langsung berhenti waktu main game saya. Itu ide yang sangat bagus. Alarm itu bisa jadi pengingat yang objektif, bukan hanya mengandalkan perasaan. Refleksi rencana yang Ibu berikan minggu lalu sudah diisi di sini ya tadi. Iya Bu, sudah. Nah, kamu menuliskan ingin lebih teratur supaya tugas tidak tertinggal dan jam tidur lebih baik. Itu tujuan yang baik dan realistis. Iya Bu, minggu ini tidur saya jadi lebih teratur. Alhamdulillah, Ibu ikut senang dengarnya. Jadi, untuk minggu berikutnya, kita akan tetap gunakan batasan 2 jam. Kamu pasang alarm dan catat lagi setiap harinya. Minggu depan, kita lihat bagaimana hasil perkembangan kamu lagi ya. Insya Allah saya siap Bu. Baik, terima kasih sudah berusaha dan datang tepat waktu. Ibu senang melihat perkembangan kamu. Semangat terus dan jangan ragu cerita kalau ada kesulitan. Nah, ini untuk evaluasi dan catatan minggu depan ya. Iya Bu. Saya sudah boleh kembali ke kelas Bu. Boleh. Kalau begitu terima kasih banyak ya Bu. Iya. Mari Bu. Hati-hati ya Mas. Iya Bu.
Selamat malam.